Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faras Sahroji dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ina Lestari dari kelas 11 IPS 3, absen 2. Pengertian BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dikuasai oleh negara. Pengertian dari BUMN sendiri telah diatur dalam undang-undang, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1. Dalam pasal tersebut disebutkan, jika badan usaha milik negara merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Dari modalnya sendiri diperoleh melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara dan sengaja dipisahkan. Dalam pasal tersebut juga disebutkan jika kegiatan utama badan usaha milik negara adalah mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Tujuan berdirinya BUMN. Tujuan berdirinya BUMN atau badan usaha milik negara berbasis nilai ini adalah untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Badan usaha milik negara hadir sebagai perwujudan pemerintah dalam berperan sebagai pelaku ekonomi. Selain itu, soal permodalan badan usaha milik negara, baik sebagian maupun seluruhnya, dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Ciri-ciri BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, BUMN sebagai sumber pemasukan negara. Yang kedua, pemerintah memegang kekuasaan penuh atas BUMN. Yang ketiga, segala resiko akan ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat, BUMN melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Yang kelima, kepemilikan saham bisa dimiliki oleh masyarakat. Dan yang terakhir, BUMN menyediakan produk yang merupakan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara atau APBN yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, perusahaan jawatan adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Perusahaan jawatan ditunjukkan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan memperhatikan segi efisiensinya. Ciri-ciri perusahaan jawatan. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan publik. Yang kedua, berdiri atas dasar peraturan pemerintah. Yang ketiga, bagian dari pemerintahan. Yang keempat, dikelola secara transparan oleh pejabat pemerintah. Yang kelima, aset yang dimiliki milik negara. Yang keenam, penghasilan dari perusahaan jawatan. Yang ketujuh, resiko usaha ditanggung pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai pengertian persero yang saat ini disebut BUPT adalah badan hukum dengan persekutuan modal, didirikan dengan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal sebagai modal usaha. Ciri-ciri persero sendiri ialah dipimpin oleh direksi, pendirian perusahaan diusulkan oleh menteri, statusnya diatur dalam undang-undang dan tidak mendapatkan fasilitas negara. Selanjutnya, beberapa contoh persero yaitu seperti Pertamina, Kimia Farma Tbk, dan Bank BNI Tbk. Perangkat yang berperan dalam persero yaitu direksi, RUPS atau rapat umum pemegang saham, dan juga komisaris. Badan usaha milik daerah atau yang biasa disebut BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang dikelola dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah. Sebagian besar keseluruhan modalnya berasal dari negara yang diambil dari pendapatan masing-masing daerah. Peran BUMD yaitu sebagai
negeri sipil, berstatus sebagai badan hukum, keuntungan untuk mengisi kas negara, dan juga dapat menghimpun dana dari pihak tertentu. Kekurangan dan juga kelebihan perum. Yang pertama kita akan bahas kekurangan perum. Kekurangan perum diantaranya adalah masih menjadi pemborosan, tingkat produktivitas pegawai juga rendah, dan tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan umum. Selanjutnya adalah kelebihan perum. Kelebihan perum sendiri yaitu menangani bidang usaha yang krusial dan juga bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan serta seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang BUMS. Apa itu BUMS? BUMS adalah badan usaha milik swasta. BUMS merupakan suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini bisa dipunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Ciri-ciri BUMS. 1. Pemilik dari badan usaha adalah perseorangan. 2. Pemilik merupakan pemegang tertinggi kekuasaan. 3. Jalannya badan usaha tergantung dari kebijakan perseorangan. 4. Seluruh tanggung jawab, kewajiban, dan risiko adalah pemilik secara perseorangan. Peran BUMS. 1. Untuk mitra BUMN. 2. Untuk penambah produksi nasional. 3. Untuk membuka kesempatan kerja. 4. Untuk menambah kas negara. 5. Untuk membantu pemerintah mengelola kegiatan ekonomi. 6. Untuk membantu pemerintah. Jenis-jenis BUMS. 1. Perusahaan swasta nasional, yaitu sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat lokal dari dalam negeri. 2. Perusahaan swasta asing, yaitu sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat luar negeri. 3. Perusahaan swasta campuran, yaitu sebuah perusahaan yang modal usahanya dari kerjasama pengusaha nasional dan pengusaha dari luar negeri. Bentuk-bentuk BUMS. 1. Perusahaan perseorangan, yaitu badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi atau pemilik perusahaan. 2. Firma, merupakan persekutuan dua orang atau lebih dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan dengan satu nama dan membagi keuntungannya. 3. Persekutuan komanditer atau CV, merupakan persekutuan dua orang atau lebih yang beberapa anggota hanya menyerahkan modal dan anggota yang lain menjalankan perusahaan. 4. Perseroan terbatas, merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang berbadan hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham. Contoh BUMS. 1. Perusahaan perseorangan. Misalnya, seseorang memiliki usaha kafe. 2. Firma, seperti brand Night. 3. Persekutuan komanditer, seperti perusahaan CV Indaco Trading Co. 4. Perseroan terbatas, seperti perusahaan Indofood. Di sini saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum di mana modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Selanjutnya ada perangkat PT. Yang pertama, rapat umum pemegang saham. Yang kedua, ada dewan komisaris. Dan yang ketiga, ada dewan direksi. Modal usaha PT terdiri atas yang pertama ada saham biasa. Saham biasa hanya akan mendapatkan dividen bila perusahaan tersebut. Yang kedua ada saham kosong. Saham kosong adalah saham yang dimiliki perusahaan dari pemegang saham yang kemudian disimpan dan tak ikut serta dalam modal perseroan. Dan yang ketiga ada saham preferred atau disebut dengan preferred stock yang mempunyai hak istimewa dalam pembagian dividen. Jenis-jenis PT. Yang pertama ada PT terbuka. PT terbuka adalah penanaman modal terbuka untuk masyarakat luas. Contohnya seperti PT Telekomunikasi. Yang kedua ada PT tertutup. PT tertutup tidak memperjualbelikan saham-sahamnya kepada masyarakat luas. Contohnya seperti Bakrigo. Yang ketiga ada PT kosong, yaitu PT yang sudah memiliki izin namun belum ada kegiatan. Contohnya seperti PT Sarana Rekatama Dinamika. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, dan lainnya. Yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan Undang-Undang
bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dan terakhir, ada maksud